Assalamualaikum bosku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah akhirnya channel ini bisa jalan lagi ya bosku ya. Pada video pertama ini saya akan membuat sebuah penjelasan ya bosku ya tentang budidaya bawang merah. Ya, seperti postingan saya yang udah ada di Facebook ya bosku ya. Jadi untuk menerima jawaban dari kalian, kita akan buat video ya bosku ya tentang budidaya bawang merah, tentunya dengan harga yang sangat minim bosku ya. Pertama-tama bosku hanya ingat satu aja rumus kalau mau menanam tanaman ya bosku ya. Yaitu rumusnya gampang banget bosku ya. Buat bosku yang awam ya kan, yang baru pertama nyoba berbudidaya tanaman bawang merah, bisa ikuti penjelasan kita ini dengan sesingkat dan padat ya bosku ya. Jadi rumusnya bosku hanya NPK bosku ya. Apa itu N? N adalah nitrogen, P adalah fosfat, dan K adalah kalium ya bosku ya. Jadi buat bosku yang masih bingung, bang gua nggak paham tentang kimia segala macam bosku ya. Jadi nggak perlu khawatir bosku ya. Awal-awal kita juga begitu ya bosku ya. Jadi bosku nggak perlu khawatir. Buat gini aja deh bosku, cukup ingat ini aja. N bosku ingat sebagai fungsinya untuk daun, dan P untuk akar ya bosku ya, dan K untuk tumbuhan atau pembentukan umbi bosku ya. Kita lanjut bosku. Barusan ada apa ya bosku ya? Ada tawon ya. Kita lanjut ya bu ya. Aman, terkendali bosku ya. Jadi rumusnya NPK aja bosku. Saya akan jelaskan sesingkat-singkatnya dan sepadat-padatnya bosku, tanpa berbele-bele. Mau tanam bawang merah, mau apapun itu ya bosku ya. Jadi rumusnya NPK ya bosku ya. Jadi untuk NPK bosku cukup ingat deh, ini aja deh. N untuk daun, P untuk batang atau akar ya bosku ya, dan K kalium. Jadi proses penanam bawang merah di daerah ketinggian yang selama ini udah saya prakteknya ya bosku ya, itu umurnya 3 bulan bosku, 3 bulan atau 90 hari ya bosku ya. Tapi itu kualitasnya tahan lama bosku ya untuk tanaman bawang merah. Jadi untuk di umur 3 bulan itu bosku, jadi mohon maaf sorry kak. Jadi di umur 1 sampai 30 hari atau 40 hari bosku, itu tanaman bosku masuk di masa vegetatif bosku ya. Jadi apa yang bosku lakukan, bosku cukup perhatikan untuk unsur N dan P ya bosku ya. Jadi untuk masa pertumbuhannya itu di vegetatif, bosku cukup ingat N dan P aja dulu bosku ya, dan ditambah sedikit kalium kalau bisa bosku ya. Tapi yang lebih dominan yaitu fosfat untuk masa pertumbuhan ya bosku ya, NP. Tapi bosku lihat cuaca dulu bosku, ini tergantung cuaca. Kalau cuacanya penghujan, bosku kurangi untuk pengisian nitrogen ya bosku ya, karena air hujan sudah mengandung nitrogen ya bosku. Jadi bosku cukup dominan ke fosfat aja bosku ya. Itu umur 1 sampai 40 hari bosku ya. Dan next selanjutnya bosku cukup ingat untuk masa peralihan, masa peralihan dari vegetatif ke generatif ya bosku ya. Jadi untuk masa peralihan dari vegetatif generatif, bosku cukup ingat PK, yang dari pertumbuhan tadi NP dan peralihan PK, bosku ya, fosfat dan kalium. Jadi bosku cukup isi nutrisi dengan kandungan fosfat dan kalium itu udah gacor kali ya bosku ya, dan ditambah sedikit dengan boron ya bosku ya. Jadi supaya gampang ingat aja bosku, NPK aja rumusnya bosku ya. N untuk daun, P untuk batang, akar ya bosku ya, K untuk kalium. Jadi masa pertumbuhan bosku hanya ingat aja NP, masa peralihan ingat aja PK, dan masa pembuahan atau pengumbian ya bosku ya, biar bawang merah bosku itu jumbo maksimal ya bosku ya. Bosku cukup gaskan KNO3 bisa juga bosku ya, itu untuk masa pengumbian. Bosku bisa juga bisa gaskan untuk ZPT dan nutrisi lainnya bosku ya. Itu aja sih bosku, yang penting rumputnya itu aja NPK, nitrogen, fosfat, kalium, atau yang lebih bosku mudah ingat, daun, batang, dan tumbuhan ya bosku, itu masa-masa vegetatif dan generatif bosku. Saya rasa bosku itu ya sudah jelas ya bosku ya, sudah paham lah ya bosku ya. Jadi kita di sini sama-sama belajar bareng ya bosku ya. Di sini nggak ada yang suhu, kita
kita sama-sama belajar. Jadi buat bosku yang sudah berpengalaman, silakan tuliskan di kolom komentar ya bosku ya, kalau ada yang rasanya ganjil atau nggak masuk di akal ya bosku ya. Jadi yang saya praktek itu NPK ya bosku ya. N untuk daun, P untuk fosfat, untuk batang ya bosku ya, dan akar biar lebih subur, K untuk kalium. Oke, itu aja rumusnya bosku. Untuk video lebih lengkapnya bosku ya, besok saya akan buat video di lahan praktek bosku. Saya mempunyai satu lahan praktek sekitar untuk pembibitan itu 30 kilo bosku ya. 30 kilo, sekarang udah masuk umur 15 HST kemarin ya bosku ya. 14 bosku, 14 HST mungkin, sekarang udah 15 HST bosku ya. Jadi kita akan buat videonya besok. Saya akan kasih tip dari awal ya bosku ya, dengan modal yang minim bosku ya. Ingat, ini modal minim sekali bosku, tapi hasil bisa maksimal. Yang penting semangat tumbuh, ilmu tumbuh ya bosku ya. Kita sama-sama belajar aja bosku. Apalagi ya bosku ya, untuk penanaman bawang merah di awal ini bosku ya. Pertama itu bibit, lahan nggak perlu yang maksimal ya bosku ya, karena yang terlalu berlebihan itu bakal tidak baik bosku ya. Jadi untuk lahan ya biasa-biasa aja bosku, yang penting pH-nya stabil, tanahnya subur. Oke, kalau kurang subur bosku tambahkan kohe, tapi kalau tidak pakai kohe juga nggak apa-apa ya bosku ya. Nanti kalau bosku pakai kohe yang terlalu basah, takutnya ada jamur ya bosku ya. Itu sangat bahaya sekali untuk bawang merah kita bosku. Apalagi ya, palingan untuk di 15 HST kita cuma genjot insect ya bosku ya. Untuk videonya tunggu aja bosku, saya akan bikin secepatnya dan upload secepatnya bosku ya. Yang penting kita belajar bersama bosku ya. Untuk dasar ini kita mulai dulu di umur 15 HST, besok akan kita buat videonya bosku ya. Apalagi ya, mungkin segitu aja bosku ya. Bosku perlu ingat aja NPK itu udah rumus paling simpel yang mudah diingat ya bosku ya. Dari daun, dari fosfat, dari batang, kalium ya bosku ya. Itu bosku tinggal ya gitu lah ya bosku ya. Mantap di jiwa lah ya kan. Nah, jadi apalagi ya bosku ya. Jadi gini bosku, intinya untuk menanam bawang merah ini enggak terlalu besar juga modalnya bosku ya, asalkan tanaman kita itu sehat, enggak ada serang-serang lain ya bosku ya. Kalau udah sehat berarti pengeluaran kita akan ya sedikit menipis lah bosku ya, dan pastinya untungnya akan lebih maksimal bosku. Jadi saya kira itu aja bosku ya. Oke, mungkin dari awal ini video ini bosku, saya pribadi akan membuat video konten tentang pertanian ya bosku ya. Mudah-mudahan lancar, konsisten ya bosku ya, karena ini channel sudah mangkrak 3 tahun lebih bosku. Gila gawat ya bosku ya, sia-sia sekali ya kan. Sekarang kita akan konsistenkan lagi ya bosku ya. Oke, biar kita bisa maju bersama bosku ya. Jadi thank you banget ya bosku yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe di kolom komentar. Silakan bosku, tanda lonceng jangan lupa dibunyikan bosku ya. Subscribe sebanyak-banyaknya bosku, dukung ketahanan pangan Indonesia bosku ya, tentunya petani muda Indonesia. Mantap di jiwa boy. Apalagi ya bosku ya, saya pikir itu aja bosku. Thank you banget lah yang udah standby di video ini bosku ya. Besok saya udah nggak sabar lagi bikin konten di langsung lahan praktek ya bosku ya. Kita akan mulai dari awal. Maksudnya dari awal ini saya akan gaskan di umur 15 HST ya bosku ya. Umur 15 HST gimana perawatannya bang, akan kita gaskan di video selanjutnya bosku. Ini hanya penjelasan saya yang tentang postingan saya di Facebook bosku ya. Itu banyak sekali, cuman itu hanya berbentuk foto ya bosku. Kali ini kita akan gaskan berbentuk video di channel YouTube kawal sampai panen bosku. Oke, thank you banget yang udah menyaksikan video ini bosku ya. Jangan lupa belajar tumbuh, belajar menanam. Oke bosku ya, yang pastinya semangat kita akan semakin tumbuh. Thank you. Sekian dari gue bosku. Jangan lupa klik like and subscribe video ini bosku. Tanpa video kalian mungkin semangat saya nggak seperti ini bosku. Ini saya sudah mulai menggebu-gebu bosku.
Oke, thank you banget yang udah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bosku. Salam petani muda.